Semoga semua dalam keadaan baik dalam perlindungan Tuhan. Sama seperti orang umum kebanyakan, saya juga punya bestie loh. Saya punya 2 bestie dari zaman SMA dulu sampai sekarang hampir kepala 5. Tetap aja kontakan sekalipun kita nggak tinggal satu kota. Tapi hati kita sefrekuensi. Orang bilang jauh di mata, dekat di hati. Sekalipun tidak setiap hari kita saling komunikasi, tapi yang namanya bestie itu, kalau lama nggak kontak, pasti ada rasa kangen. Dan jadi pengen tahu mereka lagi ngapain ya. Dalam persahabatan kita, banyak sekali susah senang kita jalani bersama dari SMA. Jadi dari kegilaan, kebodohan kita di zaman kita culun, sampai di proses Tuhan dalam perjalanan hidup kita berumah tangga. Banyak yang kita share bareng, mulai dari yang berantem sampai baikan lagi. Semuanya pernah kita alami bersama. Saya bersyukur sekali Tuhan beri kesempatan pada saya punya 2 bestie itu. Dengan berbagai macam karakteristik kita yang berbeda, kita bisa saling melengkapin. Suatu hari, salah satu bestie saya kirim gambar di WhatsApp dengan tulisan, "Aku dan temanku saling menasehati, padahal sama-sama gobloknya." Saya ketawa ngakak sendiri waktu dapat gambar dan tulisan itu. Terus saya balas di WA. Tapi, aku mau lebih berpengetahuan dalam Tuhan, supaya paling enggak Tuhan yang selamatin kita kalau kita sama-sama goblok. 2 bestie saya langsung respon gambar ketawa dan bilang mantap, supaya kita enggak dalam pertemanan seperti orang buta, tuli, dan bisu yang enggak bisa komunikasi hilang arah. Kita harus saling komunikasi, saling nasihati sesuai firman Tuhan, supaya pertemanan kita bisa saling nyelamatin. Seperti teman buta yang gak bisa lihat jalan, bisa dituntun sama temennya yang tuli. Temennya yang tuli saat ada bahaya mobil atau suara motor ngebut, bisa diselamatkan sama temennya yang bisu. Temennya yang bisu bisa dibantu temannya yang buta untuk komunikasi dengan orang lain melalui teman yang tuli yang bacain tulisannya. Jadi kita semua bisa saling nyelamatin kalau kita dekat sama Tuhan dan bisa saling menasehati seperti dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11, karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Semoga teman-teman lain juga diberkati bestie kayak saya. Tapi sekalipun tidak, jangan pernah berkecil hati. Karena kita tidak pernah sendirian. Kita punya Tuhan Allah yang selalu menjadi bestie kita. Dimanapun kita berada, Tuhan akan kirim Roh Kudus untuk ingetin dan membangunkan kita selalu, supaya terus berjaga-jaga dan sadar untuk mendapatkan keselamatan Tuhan. El Shaddai. Amin.